Ya baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Tori Channel. Selamat sore teman-teman semuanya, para pioner dimanapun anda berada saat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperlancar segala urusannya dan diberikan banyak kemudahan dan diberikan banyak rezeki. Amin. Oke teman-teman, di sini kita bahas lagi tentang aplikasi Pi Network ya teman-teman. Tadi pagi ada updatean terbaru ya, masalah terkait info KYC dan Mainnet teman-teman ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya, apa yang diupdate oleh Core Team. Tentu ini sangat hal yang menjadi kita tunggu-tunggu tentunya ya. Di sini ada updatean terbaru, kita akan bahas ya terkait masalah updatean ini supaya lebih jelas masalah KYC-nya ya, kapan akan diumumkan ya, ataupun kapan terjadi. Di sini sudah diumumkan terkait masalah KYC teman-teman dan Mainnet ya. Oke, kita bahas ya. Di sini ada Mainnet KYC question or answer ya. Di sini pertanyaan atau jawaban KYC. Di bawah ini ya ada updatean dari Core Team tentang tap the KYC question or answer button above the read answer to some recent frequently asked question about KYC information released previously about the mainnet, including roadmap, mining, and supply, is still available in the mainnet info button above. Jadi teman-teman ya, kurang lebihnya seperti ini artinya. Di sini sudah ada teman-teman yang kita terjemahkan ya. Ketuk tombol tanya jawab KYC di atas untuk membaca jawaban atas beberapa pertanyaan umum terbaru tentang KYC. Informasi yang dirilis sebelumnya tentang mainnet termasuk roadmap, mining, dan supply masih tersedia di tombol mainnet info di atas. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya. Kita coba lihat apa yang dimaksud dari Core Team ini ya. Ya, ini dia, coba kita dicek. Nah, ini dia terkait masalah tanya jawab KYC ya teman-teman. Pertanyaannya, apakah akan ada KYC massal atau akan terus diluncurkan secara batch? Jawabannya adalah awalnya batch kecil dan segera KYC massal dengan tujuan meningkatkan sistem untuk skala KYC massal. Baru-baru ini kami telah merilis sejumlah kecil slot dalam aplikasi KYC Pi di Pi Browser untuk mengunggah dokumentasi KYC untuk pengujian, tujuan debugging ya, algoritma dan peningkatan kinerja. Misalnya kami merilis versi baru aplikasi KYC yang berisi liveness check dan pratinjau redaksi dokumen untuk 50 orang lebih banyak per negara. Lebih banyak batch akan segera dirilis hingga KYC massal dimulai. Perhatian ekstra dan iterasi diterapkan pada pengembangan aplikasi KYC karena berkaitan dengan proses penting jaringan dan data penting perintis. Jaringan dan data penting perintis setelah peningkatan dan skalabilitas selesai, perintis akan dapat membuka aplikasi KYC Pi untuk mengirimkan dokumentasi KYC mereka. Pertanyaan, apakah pioner akan diberi tahu saat KYC tersedia secara luas? Jawabannya adalah iya, mereka akan diberitahu dalam pengumuman kami dan juga dapat diberitahukan oleh anggota tim rujukan mereka. Perintis akan dapat mengirimkan pemberitahuan kepada tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan mereka untuk meminta mereka melakukan KYC. Tim inti juga akan memposting pengumuman yang akan mengingatkan pengguna untuk mengunggah dokumentasi KYC mereka. Pertanyaan, kapan saldo Pi akan ditransfer ke dompet mainnet mereka untuk perintis yang telah menyerahkan dokumentasi KYC? Jawabannya, menyerahkan dokumen saja, misalnya peserta percontohan KYC, atau bahkan diautentikasi sebagai orang dalam dokumen yang diserahkan, misalnya Yoti KYC, hanyalah bagian dari proses Pi KYC. Pemeriksaan tambahan seperti pencocokan nama pelanggaran sebelumnya terhadap persyaratan layanan dan kebijakan Pi, serta verifikasi kepatuhan terhadap peraturan perlu dilakukan, yang semuanya akan merupakan kelulusan Pi KYC. Umumnya setelah perintis menyerahkan dokumentasi KYC mereka, ia harus melalui proses verifikasi
yang melibatkan verifikasi identitas seseorang dan kepatuhan terhadap persyaratan layanan jaringan Pi. Untuk perintis yang lulus proses verifikasi ini, saldo Pi mereka akan dapat dipindah tangankan dan ditransfer ke dompet mainnet mereka dalam batch reguler. Pertanyaan lagi, berapa lama pioner harus menunggu persetujuan setelah menyerahkan dokumentasi KIC mereka? Jawabannya adalah waktu pemrosesan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Perintis yang berpartisipasi dalam aplikasi KIC, percontohan melalui Pi Browser akan menjadi yang pertama diproses setelah fungsi pemverifikasi manusia ada, yang akan segera dirilis. Tujuan memiliki KIC percontohan bukan hanya agar perintis mendapatkan persetujuan, tetapi juga untuk meningkatkan aplikasi KIC itu sendiri. Setelah validator dapat memverifikasi aplikasi di aplikasi KIC, kemajuan aplikasi akan bergantung pada ketersediaan validator terpercaya per negara, mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Itulah mengapa penting bagi komunitas untuk memotivasi validator yang cukup untuk bergabung dengan tenaga kerja dan membantu memverifikasi perintis di negara mereka setelah portal validator dibuka. Jika perintis telah mengajukan banding pembaruan nama, waktu tambahan mungkin diperlukan. Hasil KIC juga akan bergantung pada percocokan nama Anda dengan akun Pi Anda. Penyaringan tergantung AML, pemerintah, dan daftar sanksi anti-terorisme. Dan apakah akun tersebut memiliki riwayat skrip atau pelanggaran kebijakan? Pertanyaan berikutnya, bagaimana pengguna akan diberitahu jika mereka telah lulus KIC atau tidak? Jawabannya, perintis dapat memeriksa status KIC mereka di dalam aplikasi Pi KIC melalui Pi Browser, tempat mereka mengirimkan dokumen. Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi? Apa mereka yang tidak lulus KIC? Apa yang terjadi pada mereka yang tidak lulus KIC? Ya, seperti itu pertanyaannya. Apakah akun mereka akan segera dibakar? Jawabannya, kegagalan dalam KIC dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan yang berbeda dapat menyebabkan hasil yang berbeda, misalnya kesempatan lain untuk mengajukan kembali aplikasi KIC, banding atau penolakan permanen. Akun Pi tidak akan langsung dibakar. Masa tenggang kemungkinan akan diberikan untuk setiap pengajuan ulang dan hak kasus banding yang akan diumumkan kemudian. Oke teman-teman, ya itulah updatean apa yang disampaikan oleh Core Team terkait masalah KYC yang KYC Q&A ini ya, Q&A ini ya, atau question and answer ya, pertanyaan dan jawaban masalah KYC itu ya teman-teman. Buat teman-teman yang menanyakan masalah KYC ya, itu info yang sudah diberikan oleh Core Team terkait masalah KYC itu semuanya. Oke teman-teman, mungkin ini videonya, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan cek semua di aplikasi Pi Browsernya teman-teman, cek di bagian KIC Pi ya, di situ tertera ya. Misalnya teman-teman ngeklik, kemudian di situ dokumen untuk 50 orang lebih banyak per negara. Jika teman-teman terpilih dalam 50 kategori orang ini, ya alhamdulillah berarti teman-teman sudah bisa KYC ya sekarang gitu ya teman-teman. Jika teman-teman belum ada kuota untuk 50 orang ini per negara, artinya nanti tunggu berikutnya untuk kuota-kuota berikutnya. Artinya KYC itu sebetulnya sudah berjalan teman-teman. Tapi kitanya aja yang belum kebagian, gilirannya intinya gitu ya. Oke, itu saja teman-teman infonya untuk kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan tekan like dan share kepada teman-teman yang lainnya. Jangan lupa di subscribe juga supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terkait masalah Pi Network. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.